Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan semangatnya di dalam kolom komentar. Ya, semoga kesehatan selalu mengiringi langkah kalian semua. Amin. Sebelum memasuki part 23, alangkah baiknya Bang Doro sing pantun terlebih dahulu. Sore-sore mandi di kali, jangan lupa komen lah sesekali aja. Yuk, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana Yim Da-joon mulai meragukan semua rencana yang Nam Bon Chang siapkan. Itu semua membuatnya semakin bersemangat untuk kembali membuktikan adanya seluruh kesepakatan apapun yang telah ia jelaskan. Ia memilih mengajar mereka semua untuk menjadi salah satu orang kepercayaan Wosung pastinya. Sementara itu, di sisi lain, anggota kru Da-joon tengah menemui kebuntuan, berakhir berbeda pendapat untuk suatu hal remeh yang mereka debatkan. Sehingga tak lama dari situ, memutuskan semuanya dengan sebuah perang, merupakan satu-satunya hal klasik yang mereka lakukan. Dan mereka pun mencoba bersenang-senang dengan menghabiskan seluruh waktu kebersamaan yang mereka punya. Ya, dengan terus bergurau di setiap kesempatan yang ada tentunya. Hingga di suatu titik, tiba-tiba saja Eun-dong hadir dengan memasang raut muka pucat. Berakhir menerima sebuah serangan yang sama sekali tak ia butuhkan. Bahkan sesaat kemudian mereka semua bergegas mempersilahkan supaya Kim Eun-dong turut meramaikan pesta yang mereka punya. Yang mana saat itu Eun-dong berakhir tetap diam dengan adanya seluruh pemikiran kacau di pikirannya. Ya, setelah mendengar seluruh pembicaraan Da-joon pastinya. Oi, Eun-dong, ada apa denganmu? Oi, kenapa kalian berdua malah mengganggu bocil juga? Oi, Eun-dong, kok ini kenapa? Kok benar-benar terlihat garing sekarang? Yang mana tak lama dari situ, Kim Eun-dong memilih bercerita, mengungkapkan seluruh rasa gelisah yang dimilikinya. Dan ia pun berakhir menjelaskan seluruh duduk permasalahan yang sesaat lalu tak sengaja berakhir ia dengarkan. Sementara itu, di sisi lain, tepatnya di markas pertemuan Haeguang, persaingan ketat untuk posisi pengawal Shin Wosung masih saja terus mereka lakukan, bertarung dengan sekuat tenaga dengan berbagai macam harapan apapun yang mereka simpan. Cih, sial. Jadi mereka semua itu benar-benar eksekutif ya? Iya, tak kusangka sih akan ada yang sekuat mereka di sini. Sebenarnya saat itu setiap anggota eksekutif Haeguang benar-benar berjuang sekuat tenaga, berusaha mendapatkan posisi terbaik guna mendapatkan akomodasi apapun yang mereka targetkan. Dan adapun orang yang sedang berjuang tersebut tak lain adalah anggota eksekutif Moon Sung-ho. Dan ada lagi orang yang terlihat ingin memperbaiki nama buruknya juga masih terus berjuang. Dan adapun anggota eksekutif tersebut bernama Kang Wo-sik. Cih, berapa orang lagi yang tersisa sekarang? Di sisi lain, eksekutif Haeguang bernama Kwak Do-jang juga masih terus berjuang, ingin kembali mendapatkan nama baiknya dengan menempati 2 kursi kosong orang kepercayaan yang telah Wosung sediakan. Ia sama sekali tak ingin melewatkan kesempatan tersebut pastinya. Sebenarnya setelah mereka semua menerima berbagai macam kekalahan, organisasi Haeguang berangsur mendapati posisi sulit. Itu semua menghasilkan image buruk untuk mereka semua, terutama para eksekutif terpilih yang telah berhasil dihancurkan. Sehingga adanya kesempatan emas tersebut pastilah mereka maksimalkan dengan sekali lagi ingin membuktikan siapa sosok chief eksekutif terbaik yang akan berakhir keluar di dalam pertempuran. Hingga tak lama berselang, tiba-tiba saja seseorang hadir mengejutkan Moon Sung-ho, membuat dirinya ini cukup merasa gentar. Bagaimana bisa salah satu di antara mereka kini telah tumbang di tangannya? Wah, tak kusangka kita akan bertemu di sini. Bukankah ini sudah cukup lama, Moon Sung-ho? Kak Won Chang, ada apa ini? Kenapa kau tiba-tiba ada di sini? Bukankah kau sudah berhenti kira-kira setahun lalu?
Memangnya siapa kau ini ya, berani sekali mengaturku? Sial, bagaimana ini? Dia sudah keluar menyerahkan posisi nomor 2-nya di Haiguang. Kenapa sekarang berakhir seperti ini? Oi, Chief Eksekutif Haiguang. Ya, setelah aku mendengar tentang itu, lalu apa kau sekarang mulai tertarik untuk menjadi salah satunya? Ha? Wah, dan jika memang seperti itu, kusarankan kau sebaiknya segera memilih berhenti mulai sekarang. Mendapati pernyataan yang dirasa cukup arogan, Guak Docang sama sekali tak menyetujuinya. Dan ia pun berakhir memilih menyerang karena bagaimana bisa posisi yang dirasa begitu penting harus kembali ia lepas dan ia sia-siakan. Memahami kondisi tersebut, kapak itu pun segera ia berikan kepada Moon Sung Ho, berharap dirinya ini mampu segera memutuskan langkah seperti apa yang sebaiknya ia lakukan di hadapan seseorang yang tak mungkin ia kalahkan. Ya, karena sesaat kemudian anggota eksekutif Guak Docang seketika berakhir hancur di hadapannya. Wah, ayolah, kau tak perlu tegang begitu. Aku kan hanya sedikit menitipkan senjataku. Bukankah kita sudah kenal dari cukup lama? Oi, apa-apaan sih dengan situasi ini? Sial, dia masih tetap selalu aneh seperti dulu. Baiklah kak, terserah kau saja. Sebenarnya dengan kehadiran Woncang, pertarungan tersebut terasa tak seimbang, berakhir dengan begitu cepat dengan hancurnya beberapa eksekutif yang memilih melawan. Dan ia pun terus mencoba memprovokasi mereka semua, membuat para eksekutif cukup merasa bingung dibuatnya. Ya, dan mereka pun sama sekali tak menyangka bila Nam Woncang benar-benar memilih kembali di Haiguang. Hingga di suatu titik tiba-tiba saja Nam Woncang cukup merasa terkejut dengan adanya salah satu eksekutif di hadapannya. Terlihat cukup kejam, tak seperti apapun yang ia pikirkan. Dan ia pun juga telah membunuh salah satu anggota Haiguang, membuat mereka semua cukup merasa muak mengamatinya. Oi, bukankah kau terlalu keterlaluan? Tak peduli seberapa tinggi target yang kau incar, tapi apa kau pikir pembunuhan di antara anggota geng itu diperbolehkan ya? Memangnya kenapa? Hentikan ucapan kalian. Bukankah orang yang mati ini hanya orang terlemah di antara kita semua? Ha? Yang mana orang yang berbahasa Jepang tersebut merupakan salah satu anggota baru di eksekutif Haiguang. Dan adapun orang tersebut bernama eksekutif Jun. Oi, sial, dari distrik mana dia itu? Kenapa selama ini aku tak pernah mendengarnya? Oi, mungkinkah orang yang direkrut langsung dari perjanjian organisasi Jepang itu adalah dia? Kemudian menurut eksekutif Jun, meski dirinya masih terlihat begitu muda, namun mereka semua termasuk orang yang lebih lemah. Maka membunuh mereka semua dan kembali beristirahat secepat mungkin merupakan satu-satunya keputusan terbaik yang ia pikirkan. Tapi saat itu Nam Woncang berakhir menjadi eksekutif yang ia targetkan, bergegas maju memberikan sebuah serangan dengan segenap kemampuan yang masih ia simpan. Wah, bagaimana kau berhasil menahannya? Apa aku terlalu sedikit dalam memberikan tenaga? Woi, pakailah bahasa lokal dengan benar, dasar bocah brengskai. Namun apa yang terjadi? Yang mana saat itu eksekutif Jun memilih terus melancarkan aksinya, bergegas menghancurkan siapapun itu demi sebuah kesepakatan lain yang telah Wosung berikan. Ia tak ingin sedikit pun dirinya kehilangan waktu bersantai pastinya. Hanya tersisa 4 orang lagi bukan? Apa maksudmu? Wah, tak kusangka akan terdapat badai jidingan dan menakjubkan di antara kalian semua. Oi, apa yang malah kau katakan bocah? Lalu bagaimana jika sekarang kau kubereskan juga? Bukankah ini akan menjadi semakin menarik ya? Sementara itu di sisi lain, Yim Da Jun masih sibuk berlatih, bersiap menghadapi seluruh situasi berbahaya yang perlahan datang. Dalam hati Da Jun sendiri tak bisa 100% percaya kepada Nam Woncang. Tapi jika seluruh pernyataan tersebut merupakan kebenaran, maka kesempatan membunuh Shin Wosung benar-benar telah berada tepat di hadapannya. Ia ingin sekali membalaskan dendam dari Kak Hangil pastinya. Tapi jika aku mengikuti rencananya, anggota keluargaku pasti berakhir mati. Seperti yang kuduga.
Aku benar-benar tak bisa menerima tawaran ini sepertinya. Hingga tak lama berselang, Kim Eun-dong hadir mengejutkan Dajun karena dirinya kini hadir bersama mereka semua, bermaksud menyampaikan segala kegelisahan apapun yang saat ini telah mereka simpan. Oi, ada apa kalian malam-malam begini? Kak, aku ingin meminta maaf sebelumnya. Aku tak sengaja mendengarkan pembicaraanmu dengan Kak Doki. Jadi, jika kakak beraliansi dengan Nam Won-chang, kau dapat kesempatan untuk membunuh Shin Wo-sung kan? Dan untuk melancarkan rencana itu, kau perlu beberapa orang dikorbankan. Jadi... Oi, Eun-dong. Aku tahu sih kau pasti akan menolak. Tapi ya selama ini kau hidup untuk menghancurkan Haekwang bukan? Dan kau pasti paling paham bila kita tak bisa melewatkan kesempatan emas ini. Kemudian menurut Eun-dong, mereka semua juga ingin menghancurkan Haekwang karena dapat menimbulkan dampak buruk di kehidupan mendatang. Maka bersedia memilih mengikuti rencana merupakan sebuah keputusan bulat yang telah mereka tetapkan. Tapi saat itu Dajun dengan tegas menghentikan ocehan mereka, tak ingin mengorbankan siapapun itu meski demi melancarkan aksi balas dendam yang selalu ia simpan. Oi, kalian semua, sekarang segera kembalilah dan tidur. Tapi kak, kami semua bisa selamat berkat dirimu. Kau bahkan tak pernah memberi kesempatan kami untuk membalas budi. Lalu menurut Eun-dong, berperan sebagai umpan bukan berarti mereka juga mati, karena saat ini mereka sudah cukup kuat untuk bersama-sama di dalam menghadapinya, sehingga tak lagi memilih berlindung dan memilih bertarung di sisi Dajun merupakan sebuah keputusan bulat yang mereka sampaikan. Ya sudah tak ada yang peduli dengan seluruh resiko apapun tentunya. Memahami situasi tersebut, Yim Dajun berakhir meminta maaf dan ia pun tetap tak ingin melakukannya. Oi, tapi jika kalian memang seserius itu, lalu bagaimana jika sekarang kalian tunjukkan saja padaku? Yang mana saat itu Dajun segera menegaskan bila dirinya mau menerima tawaran tersebut setelah mereka semua mampu melayangkan sebuah pukulan mematikan ke arahnya. Dia ingin sedikit memberikan ujian kecil tentunya. Jadi mulai sekarang majulah kalian semua. Sementara itu, di sisi lain, perebutan posisi wakil masih saja terus berjalan dengan mereka berdua masih saling memberi tekanan maupun saling bertahan. Oi, kau baju bling-bling, rupanya kau cukup mahir. Oi, daripada terus mengoceh, kau sebaiknya segera tunjukkan kemampuanmu saja. Oi, siapa mereka berdua? Datang dari mana mereka? Kenapa mereka sekuat itu? Sebenarnya selama setahun terakhir, Nam Won-chang tak pernah muncul di dalam organisasi Haekwang. Dan adapun eksekutif Jun merupakan orang Jepang yang direkrut Shin Wo-sung, yang mana adanya pertarungan tersebut membuat mereka cukup merasa resah. Mungkinkah adanya dua posisi yang tersedia mampu mereka ambil dan mereka maksimalkan? Ia berakhir saling memberi kode untuk melakukan sesuatu pastinya. Sebenarnya kehadiran eksekutif Jun di wilayah Korea semata hanya atas permintaan Shin Wo-sung, dan dirinya memang dibesarkan sebagai pembunuh di organisasi besar di tempat ia bekerja. Bahkan di antara mereka semua, dirinya sering disebut sebagai petarung jenius atau orang-orang mengenalnya dengan sebutan real killer. Hoi, aku jelas di level berbeda, apalagi hanya dengan seseorang preman sepertimu. Dan bams, yang mana sebuah hentakan keras kini mulai memecahkan keheningan yang ada, membuat mereka berdua saling mencemooh antara satu dan lainnya. Wah, entah dari mana datangnya pada Jidinga dan satu ini, tapi ini akan semakin menarik bagiku. Tapi apa yang terjadi? Yang mana mereka berdua kini mulai perlahan datang menjemput Nam Won-chang, membuat dirinya ini berada di posisi sulit, sehingga adanya pemandangan tersebut jelas membuat mereka semua semakin bersemangat. Bagaimana bisa mereka tahu cara terbaik untuk mendapatkan posisi yang tersisa? Yang mana tak lama dari situ tangan tersebut segera ia cengkram. Ia putar dengan begitu cepat menghadapi salah satu dari mereka yang kini mulai menyerang. Ia membuat mereka berdua menjadi terlihat tak berarti juga pastinya, sehingga adanya posisi tersebut kini mulai ia manfaatkan dengan balik menyerang eksekutif Jun menggunakan sebilah pisau yang kini ia genggam. Wah, berhentilah bertingkah, jadi akan gua habisi kau mulai dari sekarang.
sekarang. Dan akhirnya di mana sebuah serangan cepat kini mulai mendarat tepat di tubuhnya, membuat orang tersebut berakhir terluka seketika. Ia tanpa menghiraukan apapun, Eksekutif Jun berusaha menebas kedua orang tersebut. Wah, sepertinya kau terlalu meremehkanku, bocah. Apa kau pikir di sini tak ada satupun petarung jenius ya? Akan kutunjukkan padamu apa itu pertarungan yang sesungguhnya. Sehingga saat itu serangan cepat dari Namboncang berakhir mendarat tepat di tubuhnya, membuat Eksekutif Jun benar-benar merasa terkejut. Bagaimana bisa orang gila yang satu ini masih saja mampu bergerak dengan begitu lincah? Lalu menurut Namboncang, dirinya akan berakhir membereskan semua mayat jika terdapat seseorang lemah berusaha mengganggu dan menghentikannya. Ya, seperti katamu, lagi pula ini tak akan menjadi masalah jika aku tak sengaja membunuh orang lemah sepertimu juga, bukan? Mendengar pernyataan remeh tersebut, Eksekutif Jun berakhir murka seketika, bersiap bertarung dengan sekuat tenaga, tak lagi menahan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Ia bergegas melesat maju untuk memberikan serangan penuh juga pastinya, sehingga saat itu pertarungan di level berbeda tak lagi dapat terhindarkan, membuat mereka berdua harus kembali berjuang demi sebuah posisi penting yang tengah mereka targetkan. Sementara itu di sisi lain, Im Da-jun tak lagi memilih bercanda, memilih menghadapi mereka semua demi sebuah rencana balas dendam yang begitu berbahaya. Tapi Kak, bagaimana kau bisa bertarung jika melawan kami semua? Apa kau pikir kemampuan kami hanya serendah itu? Sudahlah, ini adalah keputusanku. Jadi ya, tunjukkan saja seberapa berguna kekuatan kalian di hadapanku. Memahami maksud tersebut, mereka pun mengikuti saran Da-jun, bergegas untuk melesat maju demi sebuah pembuktian yang mereka maksudkan. Ia berusaha bertarung dengan seluruh kekuatan mereka tentunya. Dalam hati, Eundong sendiri jelas memahami bila Im Da-jun merupakan sosok orang terkuat yang pernah ia temukan. Dan ia pun mulai percaya bagaimana bisa dengan begitu banyaknya orang, tak satupun pukulan berhasil mereka daratkan. Bahkan saat itu Im Da-jun malah perlahan mulai menggila, menghabisi satu persatu dari mereka seketika. Jika kalian berani membual hanya dengan kemampuan seperti ini, aku tegaskan, tak ada siapapun dari kalian yang kuizinkan bergabung ke misi ini. Sial, jika memang perbedaan kekuatan kita benar-benar sejauh ini, lalu bagaimana? Eundong, sadarlah, sedang apa kau ini? Kak, jika selama ini kau pikir kami tak pernah serius, akan kami tunjukkan semua yang kami punya. Bersiaplah mulai sekarang. Sebenarnya semenjak kali pertama Da-jun dipertemukan, mereka semua cukup mahir bertarung juga. Tapi bila mengingat orang yang mereka hadapi ialah Im Da-jun, ia itu semua seakan tak berarti di matanya. Terlihat begitu lemah dengan segudang pelatihan rutin yang selalu mereka lakukan. Dalam hati, Im Da-jun sendiri cukuplah merasa menyesal, ingin terus melindungi mereka semua, tak melibatkan siapapun anggota di dalamnya. Ya, kecuali mereka, para anggota utama kru Da-jun pastinya. Namun, apa yang terjadi? Ya, mana sebuah momentum aneh berhasil juga mereka dapat, berakhir mengunci pergerakan Da-jun dengan seluruh tekad kerjasama yang mereka lakukan. Hingga di suatu titik, pergerakan tersebut berakhir menghentikan Da-jun. Tapi apa yang terjadi? Dimana dengan cukup mudah Im Da-jun merobohkan salah satu dari mereka semua, mengempaskan orang tersebut, meruntuhkan seluruh kombinasi yang mereka lakukan. Ia benar-benar sukses menghancurkan harapan para anggota pastinya. Jika kalian semua masih ingin terus hidup, sebaiknya kalian harus bisa mengalahkanku, bukan? Hingga tak lama berselang, situasi ricuh tersebut berhasil Eundong manfaatkan, melesat dari sudut mati dengan sebuah timing yang begitu mengejutkan. Sial. Jadi tujuan utama mereka selama ini untuk mengalihkan pandanganku ya.
Dan akhirnya di mana serangan tajam dari Yeongdong berakhir mendarat tepat di bagian muka, membuat pertarungan tersebut kini harus berakhir tak sesuai dengan seluruh rencana. Ia membuat seluruh anggota kru Dajun kini mulai terlihat lega karena mereka semua mampu menunjukkan adanya perkembangan kekuatan yang mereka punya. Dalam hati, Yim Dajun sendiri tak pernah menyangka bila mereka semua memiliki sebuah tekad yang luar biasa. Dan ia pun kini mulai teringat dengan adanya tatapan tajam yang mereka simpan. Sebab dengan sesuatu kepercayaan tekad yang begitu kuat, benar-benar berhasil melahirkan beberapa anggota yang luar biasa. Mereka ini sebenarnya sejak kapan mereka mulai berubah sejauh ini? Ngomong-ngomong kak, bagaimana sekarang? Apa kau akan menerima kami dalam misi bersama Namboncang? Dan akhirnya tak lama dari situ Yeom Dajun menuruti kemauan mereka, merasa cukup senang dengan seluruh bantuan yang mereka berikan. Ya walau kepercayaan tersebut mungkin saja dapat menimbulkan adanya bencana lain yang tak terduga. Di sisi lain, mereka berdua kini memasuki situasi intens, terlihat saling ingin membunuh antara satu dan lainnya. Tapi saat itu Shin Woo-sung berakhir menghentikan pertarungan, membuat mereka berdua kini harus menuruti apapun seluruh perintah yang ia katakan. Sebenarnya saat itu pertempuran di markas Haegwang benar-benar berakhir kacau dengan keluarnya dua orang chief eksekutif terpilih sebagai dua orang wakil yang telah Woo-sung percaya. Dan adapun dua orang tersebut tak lain adalah eksekutif Jun maupun Nam Won-jang. Wah, dari pengamatanku, kurasa kalian berdua bisa diandalkan nanti. Tapi kuharap kalian tak pernah menyalahgunakan seluruh kepercayaan yang telah kuberikan. Baiklah. Tapi hei kau, apanya itu saja? Belum juga sempat pertanyaan tersebut mendapat sebuah jawaban, kini kapak Namboncang tiba-tiba hancur seketika, membuat dirinya ini cukup merasa terkejut dengan seluruh situasi dan kondisinya. Dalam hati Namboncang kini mulai percaya bila adanya eksekutif Jun cukuplah mampu menjadi sebuah variabel tak terduga di dalam rencana. Maka memilih untuk lebih berhati-hati merupakan sebuah keputusan terbaik yang akan ia lakukan. Berpindah waktu di mana ini adalah sebuah apartemen khusus yang disewa oleh pemilik organisasi di bawah naungan Hyochang Group, di mana saat itu sebuah makanan tiba-tiba ditunjukkan kepada pelanggan VIP di antara mereka semua, membuat adanya beberapa anggota yang bersiaga harus berhati-hati mengamatinya. Tuan, ini makanan yang telah disiapkan. Kau harus segera memulihkan kondisimu secepatnya. Yang mana adapun orang yang menggigil ketakutan tersebut merupakan seorang pemimpin perusahaan generasi kedua dari sebuah organisasi Hyochang Group bernama Park Sung-yu. Tak lama berselang makanan tersebut berakhir ia hancurkan juga, merasa begitu resah dengan seluruh pemikiran aneh di otaknya. Sebab bagaimana bisa mereka semua begitu terlihat santai di seluruh situasi genting yang mereka hadapi. Bagaimana bila terdapat racun di dalamnya? Apa kalian tahu? Aku tak melakukan kesalahan dan itu semua bukan salahku. Tuan, tenanglah, ini adalah hotel dengan pengamanan 24 jam. Jadi tak mungkin juga akan terdapat seseorang yang ingin membunuh Anda. Jadi segera pulihkan kondisimu dan percayakan semuanya pada kami. Sebenarnya di balik seluruh situasi kacau saat ini, kematian ayahnya menjadi sebuah faktor utama. Berakhir mati akibat sebuah pembunuhan seakan mulai menyeret Park Sung-yu di dalam sebuah lingkaran kematian, yang mana itu semua membuatnya tak percaya kepada siapapun juga kecuali adanya seseorang terbaik yang pernah ia kenal. Dan adapun orang kepercayaan terakhir yang ia miliki sekarang tak lain adalah Shin Woo-sung. Ia seseorang dengan 1000 strategi untuk mencapai posisi puncak yang tengah ia targetkan. Im Dajun, bagaimana kabarmu? Aku memiliki banyak informasi yang kau suka sepertinya.
Dan satu hal yang pasti, ya aku sudah berhasil mendapatkan posisi tersebut. Memahami pernyataan itu, Yim Da-jun dipaksa memberikan sebuah jawaban. Bila mengikuti adanya seluruh rencana Nam Won-chang merupakan satu-satunya pilihan terbaik yang dimilikinya. Sebenarnya dengan sebuah pilihan yang telah Da-jun tentukan, Nam Won-chang benar-benar merasa puas, tak sabar ingin segera minum bersama demi sebuah aliansi gila yang telah ia rencanakan. Itu semua membuat Da-jun tak bisa bersantai, terus memaksa Nam Won-chang untuk kembali fokus ke dalam rencana utama. Ya, apalagi bila bukan membunuh Shin Wo-sung tentunya. Oh, setidaknya akan ku beritahu kau sedikit apa itu Hyo-chang Group. Sebenarnya Hyo-chang Group dikenal oleh masyarakat dengan sebuah perusahaan bersih dan berdedikasi penuh di dalam acara amal. Itu semua seakan mengacu kepada kesejahteraan sosial, meski pada dasarnya itu semua hanyalah sebuah pencitraan. Lalu adapun inti dari perusahaan tersebut kini sudah mengakar di seluruh negeri, yang mana itu semua berkat keterampilan bisnis dari seorang mantan pendirinya yang bernama Park Hyo-chang. Kemudian adapun faksi Hyo-chang sendiri telah diserap ke dalam berbagai macam bisnis besar dengan anggota keluarga langsung yang selalu berada tepat di posisi kunci. Maka saat ini organisasi luar bertugas menyelesaikan beberapa pekerjaan yang mereka miliki, sedangkan ketua dari mereka dikenal sebagai bos terbesar yang bekerja di balik bayang-bayang di Korea. Sehingga dengan status tersebut membuat seluruh organisasi manapun ingin mendapatkan dukungan dari mereka, karena pada dasarnya perusahaan Hyo-chang sendiri tak begitu tertarik, hanya menjadikan mereka semua sebagai boneka penurut yang mudah dikendalikan. Ya, semata-mata hanya untuk melancarkan jalannya bisnis gelap tentunya. Tapi dengan meninggalnya Park Hyo-chang secara tiba-tiba, kematian misterius tersebut mengundang banyak pertanyaan. Terlebih penerus langsung keluarga bernama Park Sung-kyu memiliki sebuah kepribadian lemah, tak mampu mengendalikan seluruh kekuatan yang telah mereka simpan. Maka adanya perebutan posisi tersebut tak mungkin lagi terhindarkan. Sehingga dengan adanya kesempatan tersebut, secara penuh Hae-gwang segera menawarkan diri untuk menjadi seorang pelindung demi adanya keselamatan pemimpin tertinggi yang mereka miliki. Kurasa ini takkan lagi menjadi dinamika persaingan antara organisasi di Korea. Ya, dan Hae-gwang akan memiliki kekuatan yang melampaui organisasi manapun. Dan di dalam pertemuan ketua mereka di Villa Rahasia Hyo-chang Group, ya di saat itulah peperangan besar akan menjadi kesempatan terakhir yang kau punya. Jadi tak peduli seberapa banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Sementara itu di sisi lain, Shin Wo-sung tengah menyiapkan rencana. Hae-gwang merasa cukup senang dengan kembali bergabungnya salah seorang yang telah ia kenal. Dan adapun pemimpin tertinggi dari seluruh anggota Hae-gwang sekaligus chief eksekutif di pertemuan tersebut tak lain adalah Nam Won-chang. Wah, kuharap kau akan kembali mengisi pemimpin tertinggi di Hae-gwang. Ya, meski ku tahu kau selalu sibuk dengan beberapa kebiasaan lamamu. Ya, Nam Won-chang. Dan satu hal yang pasti, kau tahu aku begitu percaya denganmu, bukan? Lalu menurut Nam Won-chang, ini semua masih sama seperti dulu, merasa cukup senang dengan seluruh posisi yang selalu ia tawarkan. Ya, lalu bagaimana dengan kontrak Hae-gwang dengan Hyo-chang Group? Belum juga sempat pertanyaan tersebut Wo-sung jawab, kini sebuah masalah tiba-tiba datang menghampiri mereka semua, membuat Shin Wo-sung jelaslah memahami bila anggota perwakilan dari Hyo-chang Group kini telah memilih datang memberikan sebuah jawaban. Oi, kenapa kalian menyerang Hae-gwang menjelang datangnya waktu kontrak? Wah, sejak kapan kriminal seperti kalian memiliki sikap bisnis yang baik, kawan?
Yang mana saat itu perwakilan dari Hyojang Group hanya mengirimkan beberapa anggota rendahan menyambut adanya kontrak, membuat situasi tersebut jelas mulai memanas. Hingga di suatu titik Shin Woo-sung segera hadir memberikan kata sambutan, membuat mereka semua malah semakin menggila bila orang-orang seperti organisasi Haegwan sama sekali tak pantas mendapatkan sebuah kontrak dari mereka. Sehingga itu semua semakin menimbulkan kericuan lain, karena adapun para pengawal dari Shin Woo-sung tak membiarkan apapun berjalan di luar rencana. Ia berakhir memberikan tekanan juga pastinya. Sial, jika memang seperti itu katamu, mari kita batalkan saja kontraknya dan hancurkan mereka semua. Memahami adanya situasi yang semakin kacau, eksekutif Jun mulai bersiap turun tangan, bergegas menghancurkan mereka semua dengan sebuah kecepatan yang luar biasa. Dalam hati mereka semua kini mulai tersadar bila terdapat salah satu anggota berbahaya yang saat ini tengah datang menjemput mereka. Bahkan tak berhenti sampai di situ, yang mana eksekutif Jun kini mulai bersiap menghabisi salah satunya, membuat anggota utama dari Hyojang Group memilih segera bertindak di segenap waktu yang relatif singkat. Ia menghentikan serangan mematikan tersebut pastinya. Aku mohon maaf atas ketidaksopanan kami, dan gua harap ketua kami tak pernah salah menilai kekuatan dari kalian. Ya, dan sedikit ingin kukatakan, ingatlah, ini mungkin hanya sekedar sedikit tes untuk kemampuan kalian. Sebenarnya pemimpin Jin Young-jul merupakan anggota Hyojang Group yang mengabdi begitu lama. Dirinya sama sekali tak menginginkan bila lemahnya perusahaan saat ini akan dimanfaatkan siapapun yang tak berkaitan. Dan ia pun dengan begitu tegas mengingatkan kembali kepada Woo-sung supaya tak mengacaukan apapun di seluruh situasi genting. Tak lama berselang, Shin Woo-sung memilih menjamu mereka semua, berharap pertemuan kali ini akan mendapatkan beberapa adanya informasi yang ia butuhkan. Dalam hati, Woo-sung sendiri mulai mengamati mereka, merasa cukup puas dengan beberapa orang-orang kuat di dalamnya, dan ia pun jelas menginginkan menggunakan kekuatan Hyojang Group untuk membangun sebuah organisasi kuat di bawah naungan Haegwan. Ia ingin mengubah organisasi Haegwan menjadi 10 kali lebih kuat pastinya. Di sisi lain, mereka berdua kini mulai penasaran dengan adanya penjelasan Im Da-jun bila berakhir menerima tawaran Nam Won-chang merupakan sebuah ketentuan final yang telah ia putuskan. Hoi, Da-jun, apa kau benar-benar yakin kau bermaksud menyeret anak-anak ke dalam bahaya? Wah, bila hanya untuk sekedar menjadi umpan, kenapa kau tak percayakan saja kepadaku? Ya, aku paham, tapi yang pasti kalian akan ikut bermain dengan Shin Woo-sung bersamaku. Sial, ini memang pilihan terbaik sih. Ya, meski aku sendiri tak merasa begitu nyaman. Hingga tak lama berselang, tiba-tiba saja Kim Eun-dong telah menanti Im Da-jun bersama mereka semua. Terlihat cukup percaya diri demi sebuah persiapan matang menyambut adanya perang. Ya, dengan bergabungnya Hong Ga-young juga pastinya. Sebenarnya dengan menyetujui rencana Nam Won-chang, resiko berbahaya benar-benar menghantui mereka semua. Maka bersiap untuk mengorbankan diri di dalam perang tersebut jelaslah menjadi salah satu opsi terburuk yang harus mereka terima. Meski Won-chang mengatakan akan terdapat jatuhnya korban, aku tetap percaya pada kalian semua, karena selama ini kita telah tumbuh dan berjuang bersama. Tapi meski aku selalu meminta hal-hal yang dirasa sulit, hanya untuk kali ini aku benar-benar meminta satu hal untuk terakhir kali. Semuanya tetaplah bertahan hidup. Do not die. Memahami situasi yang dirasa sangat berbahaya, Kim Eun-dong seketika memberikan semangat, mencoba mengikuti apapun itu yang telah Da-jun lakukan. Ia ingin terus berjuang bersama demi seluruh tujuan dari terbentuknya kru Da-jun pastinya. Dalam hati, Hong Ga-young sangatlah mengagumi Da-jun, berakhir menjadi sosok seperti Hangil, selalu berjuang dan bertahan hidup untuk anggota keluarga. Ia tuh semua jelas kembali mengingatkan momen terbaik di hidupnya, bila dipertemukan dengan Jo Hangil merupakan sebuah anugerah terbaik di kehidupannya. Balas dendam untuk Kak Hangil ya?
Ya meskipun itu berarti mungkin aku akan benar-benar mati kali ini. Operasi serangan terhadap Shin Wusung telah memasuki hari ke-14, yang mana saat itu kru Dajun berlatih dengan lebih keras dari biasanya untuk bersiap menghadapi sebuah perang yang begitu berbahaya. Bahkan saat itu Yim Dajun memilih berlatih sparring melawan Baek Dokyeom untuk sekedar mengamati sampai sejauh mana kekuatan dari mereka demi melancarkan adanya sebuah balas dendam yang telah mereka simpan. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, yang mana hari itu pun kini telah tiba. Hari dimana operasi khusus tersebut benar-benar menanti di hadapannya. Sebenarnya saat itu Jin Young Sul memilih mengadakan pertemuan rapat presidir di sebuah villa rahasia milik Yochang Group. Itu semua jelas demi lancarnya situasi supaya kontra tersebut mampu segera berjalan sesuai dengan rencana. Bahkan saat itu sedikit ketegangan menghiasi raut wajah di antara mereka semua. Terlihat cukup percaya diri dengan seluruh rencana apapun yang terus mereka simpan. Ya mungkin akan terjadi pengkhianatan di sepanjang perjalanan perang tentunya. Kijang 1, sasaran dikonfirmasi. Target sudah mulai masuk ke dalam perangkap. Laporan diterima, Kadal Gurun. Jadi sebaiknya kita juga mulai bersiap mulai sekarang. Operasi 112 segera dijalankan. Jadi bersiaplah di posisi kalian masing-masing. Dan akhirnya di mana sebuah pertaruhan nasib antara kru Dajun maupun organisasi Haiguang kini telah berada di ujung jalan, bersiap memasuki babak akhir dari seluruh perjalanan panjang yang Dajun lakukan, yang akan berakhir saling menghancurkan pastinya. Berpindah waktu di mana ini adalah 15 hari sebelum penyerangan Shin Wusung, yang mana saat itu sebuah pertemuan berakhir mereka lakukan juga antara anggota dari kru Dajun dengan seseorang aneh dari Chief Eksekutif Haiguang, tak lain berasal dari seseorang bernama Nam Boncang. Oi tampan, dimana kau membuat tatomu? Itu tampak bagus juga rupanya. Hei Dajun, apa kita benar akan percaya pada seseorang bermuka penjahat sepertinya? Oi, cepatlah katakan rencananya. Cih, kalian ini apa tak pernah paham apa itu intermezzo, ha? Sebenarnya tujuan utama dari rencana tersebut akan merujuk di sebuah villa bernama Yochang Pavilion. Itu semua karena Shin Wusung tak berada di dalam markas utama, maka memilih mensleding dari belakang merupakan sebuah pilihan terbaik yang ia tawarkan. Oi, lalu bisakah kita semua masuk ke dalamnya? Ya, jika gua mati, selama ini memang tak pernah ada organisasi manapun yang berhasil menghancurkan tempat itu. Oi, apa maksudmu? Sebenarnya dengan dikelilingi tembok setinggi 5 meter dengan jumlah CCTV yang terlampau banyak, keamanan di tempat itu jelaslah bisa dipastikan. Terlebih mereka semua memiliki begitu banyak anggota kuat di dalamnya. Dan orang-orang tersebut berasal dari berbagai macam geng kelas atas yang sudah berpengalaman. Oi, tunggu. Kau ingin kami ke sana atau ingin kami semua mati sih? Ya, secara logika kita semua tak mungkin mendekati Shin Wusung juga. Jadi persiapkan saja kondisi terbaik kalian. Tak lama berselang dirinya berakhir menjelaskan rencana dirancang selama berbulan-bulan demi sebuah tujuan matang yang telah ia targetkan. Dan Wojang pun sekali lagi menegaskan bila mengobrak-abrik dari sisi dalam merupakan sebuah tugas utama yang akan ia lakukan. Ia berharap mereka semua akan mampu menaruh seluruh kepercayaan kepada sisi Nam Boncang. Sial, Dajun, apa kita benar-benar akan percaya pada si muka penjahat ini sih? Dan akhirnya waktu pun kini telah tiba di mana Shin Wusung mulai terlihat datang mengunjungi pavilion Yochang, merasa cukup terkesan dengan seluruh kemegahan benteng yang mereka siapkan. Tak lama berselang Wusung sedikit menanyakan, mungkinkah keamanan di tempat tersebut telah ia tingkatkan tak seperti biasanya. Sudahlah, kau tak perlu tahu. Segera masuklah dan beri salam kepada ketua.
Tapi apa yang terjadi? Yang mana saat itu terdapat sebuah inspeksi khusus kini mulai mereka siapkan juga. Karena adapun untuk menjalankan sebuah kontrak, maka mensterilkan seluruh senjata merupakan salah satu persyaratan mutlak yang Hung Chul siapkan. Oi, ada apa sekarang? Ini benar-benar keterlaluan. Wah, apa-apaan ini? Kalian tak ingin kami semua juga telanjang bukan? Mendengar pernyataan tersebut, suasana tegang tak lagi dapat terhindarkan, membuat eksekutif Jun kini mulai mengambil sikap bila memotong sekaligus menghabisi mereka semua merupakan satu-satunya pilihan terbaik yang akan ia lakukan. Ya, adanya situasi tegang tersebut kini benar-benar berakhir pecah pastinya, sehingga saat itu mereka semua ditempatkan di dalam posisi sulit, saling tak percaya antara satu dan lainnya. Oi, apa kalian pikir serangan kami sebelumnya adalah kekuatan yang sesungguhnya? Dan apa kalian pikir tempat kami hanyalah lelucon, ha? Kemudian menurut Hung Chul, ketatnya dari para penjaga selama ini telah sukses membuat siapapun orang tak mungkin menembus markas mereka semua. Terlebih dengan adanya Hai Guang menjadi sekutu di dalam kontrak, sebuah serangan berupa apapun tak akan pernah mungkin juga mereka lakukan. Wah, sudahi semua lelucon ini. Dan yang pasti, apa keamananmu benar-benar tak mungkin ditembus siapapun, ha? Dalam hati, Hung Chul sendiri kini mulai tersadar bagaimana bisa seorang anak muda seperti dirinya tak memiliki rasa takut di hadapannya. Yang mana adanya sikap arogan tersebut jelas mulai memperkeruh suasana, membuat mereka semua kini semakin terpojok dibuatnya. Ia benar-benar akan saling menghancurkan tentunya. Oi, Hejun, berikan saja senjatamu. Baiklah. Wah, kenapa kalian ini? Ya, memang dari awal aku memang ingin menyerahkannya juga bukan? Tak lama berselang, Shin Woo-sung berakhir meminta maaf atas seluruh sikap angkuh dari para anggota Hai Guang. Namun saat itu dirinya sekali lagi menekankan bila kokohnya markas tersebut tak terlalu berarti di matanya. Ia seketika membuat Hung Chul harus tetap tenang dalam memutuskan apapun itu yang akan ia lakukan. Di sisi lain, beberapa penjaga kini mulai terlihat lelah setelah berjaga selama seharian penuh di sebuah markas yang begitu ketat. Tapi di tengah kesibukan mereka membahas kekuatan dari Hai Guang, situasi mencurigakan kini berakhir mereka temukan bila saat ini terdapat seseorang yang cukup mencurigakan tengah mengintai markas utama yang mereka jaga. Itu semua jelas membuat mereka segera beraksi bila menghabisi adanya orang tersebut merupakan sebuah pekerjaan utama yang harus mereka kerjakan. Namun belum juga sempat pertanyaan tersebut mendapatkan sebuah jawaban, kini sebuah pukulan lain berakhir menjemput di bagian muka, yang mana saat itu Yim Da-jun segera hadir mengajarnya, membuat orang tersebut berakhir hancur seketika. Dalam hati anggota tersebut kini benar-benar tak percaya bagaimana bisa anggota elit seperti mereka berakhir pingsan setelah menerima sebuah serangan telak. Lalu di saat dirinya ingin melaporkan keadaan darurat, tiba-tiba saja begitu banyak orang hadir berakhir meringkus mereka berdua secepatnya. Ia membuat anggota tersebut tak sempat mengirimkan laporan apapun tentunya. Sebenarnya saat itu 30 orang dari kru Da-jun telah berakhir datang meramaikan adanya pesta, yang mana semua itu jelas mengejutkannya. Tapi bila dirinya tak memberi laporan rutin di setiap pergantian jam, maka keberadaan dari mereka semua pastilah akan berakhir terbongkar seiring berjalannya waktu. Kak, apa ini tak apa? Wonjang bilang kita bisa masuk ke Yeochang Pavilion. Tapi kenapa situasinya benar-benar seketat ini? Tapi ya, bagaimana bila ternyata dirinya bersekongkol dengan Shin Woo-sung? Bukankah? Sudahlah, mulai sekarang jangan lagi kau ragukan Wonjang. Berikan ponselmu sekarang juga. Wah, tapi bagaimana bila nanti pacarku ingin menghubungiku? Berhentilah kau bercanda. Namun apa yang terjadi? Yang mana Nam Wonjang bergegas mengirimkan sebuah informasi, berharap rencana tersebut mampu tetap berjalan sesuai dengan seluruh persiapan matang yang telah ia lakukan. Sementara itu di bagian dalam Yeochang Pavilion, pos bodyguard pertama, mereka semua
mulai tampak curiga dengan adanya salah satu dari anggota mereka yang terlalu fokus mengamati pesan di dalam ponselnya. Dan serak, yang mana saat itu salah satu dari mereka kini mulai menggila menghancurkan siapapun orang di pihak yang sama. Ya seakan terjadi pengkhianatan di pihak Yu Chang sendiri tentunya. Sebenarnya pengkhianatan tersebut tetaplah harus ia lakukan, karena adapun saat ini anggota keluarga yang ia miliki menjadi sebuah sandera, menjadi sebuah taruhan utamanya. Oi, ingat, kau harus bertanggung jawab bila aku nanti putus dengan pacarku ya. Dimana saat itu Nam Won-chang benar-benar menikmati seluruh waktunya, merasa begitu bersemangat dengan seluruh rencana apapun yang telah ia siapkan. Sebenarnya terdapat jalan rahasia untuk menembus Hyochang Pavilion, dan jalan tersebut merupakan jalan darurat, sehingga adanya koridor di pusat keamanan pertama kini ia manfaatkan untuk mereka semua mampu melesat masuk secepatnya. Hoi, lalu bagaimana cara kita memicu tuas pintu itu? Tenanglah, aku memiliki orang dalam pastinya. Kemudian menurut Nam Won-chang, dirinya telah mempersiapkan di waktu yang cukup lama, mencoba mencari seluruh kelemahan apapun yang mereka punya. Hingga di selang waktu 3 bulan saja, dirinya ini telah cukup berhasil mendapatkan adanya seorang target yang ia butuhkan. Hingga tak lama dari situ, sebuah suara terbukanya pintu rahasia tiba-tiba menarik perhatian mereka semua. Merasa cukup terkejut dengan suksesnya rencana Won-chang di bagian pertama. Sial, koridor rahasia anggota VIP. Apa yang sebenarnya sedang terjadi sekarang? Mengamati adanya kondisi tersebut, mereka semua kini semakin percaya bila apapun yang dikatakan Nam Won-chang benar-benar sebuah jalan menuju neraka. Ya, karena peperangan melawan Shin Wo-sung saat ini benar-benar telah berada tepat di hadapan mereka. Oi, apa-apaan ini? Apa yang malah kalian lakukan? Dan Bams! Memahami kerjasama tersebut benarlah sebuah jalan menghancurkan Shin Wo-sung. Ia mendajon tak segan-segan menghabisinya, dan ia pun segera mengingatkan supaya mereka semua selalu berhati-hati di dalam menjalankan seluruh tugas yang ia berikan. Dia terlihat tenang, tapi aku tahu tangan itu terasa gemetar, bukan? Ya, aku paham sih. Kurasa saat ini dialah orang yang paling mendapatkan banyak tekanan. Dalam hati mereka semua kini harus meyakinkan tekad bila seluruh perjuangan yang telah mereka lakukan, tepatnya selama setahun lebih, hanya untuk sebuah misi penting yang sekarang mereka nantikan. Dan adapun misi tersebut tak lain adalah balas dendam dengan adanya sebuah organisasi yang dikenal Haiguang. Sehingga saat itu mereka semua bergegas all in memasuki pavilion Hyochang Group dengan berbagai macam harapan yang mereka pendam. Ia berusaha balas dendam dengan mempertaruhkan seluruh kehidupan mereka pastinya. 13 hari menjelang rencana penyerangan Shin Wo-sung. Oi, ini adalah minuman langka yang cukup sulit untuk kudapat. Jadi minumlah sebanyak mungkin, karena aku sendiri hanya tak ingin kalian semua nantinya menyesal. Wah, kalau memang seperti itu, satu teguk saja tak masalah kan? Oi, Heso, kita bahkan belum mendengar seluruh rencananya. Kemudian menurut Won-chang, untuk mereka semua dapat menyelinap ke dalam markas tersebut, beberapa umpan tetap harus disiapkan, mengingat pos penjagaan di pavilion benar-benar ketat dan berbahaya. Saat tim umpan masuk ke pos 2, kuharap sebisa mungkin mereka memancing penjaga sebanyak-banyaknya, yang mana itu semua akan membuat tim utama dapat dengan mudah melenggang masuk menuju bangunan utama. Karena setelah sukses membunuh Wo-sung, mereka semua akan segera kabur, mengingat keluar dari situasi tersebut akan dirasa sulit dan semakin merepotkan. Tapi tunggu sebentar, jika ini memang operasi Yang Dong, anak-anak yang menjadi umpan, mereka tak akan pernah bisa kabur, bukan? Ya, mereka mungkin akan mati dihabisi para penjaga Hyochang. Oi, ayolah, kenapa kita tak cari cara lain dan memikirkannya matang-matang saja? Sebenarnya untuk keluar dari kepungan anggota Hyochang itu semua dirasa mustahil, mengingat mereka semua memiliki historis epik di wilayah kandang.
Terlebih misi kali ini harus meminimalisir resiko, membuat rencana tersebut menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Oh, ayolah Dajun, aku tak setuju dengannya. Bagaimana bila rencana ini kita selesaikan sendiri saja? Hoi, hentikan Neso. Itu akan membawa kita ke dalam perang habis-habisan melawan Haiguang. Terlebih untuk membunuh Shin Wosung, sebaiknya cara apapun tetap harus dimaksimalkan. Ya, meski di pihak kita harus menyiapkan korban. Sial, Dajun, kau tak sedang ngelantur kan? Apa kau tak mau memikirkannya lagi? Memang siapa di antara kita yang akan kau korbankan? Lalu menurut Namwonjang, sedikit keraguan akan membuat misi tersebut berakhir gagal. Maka berusaha untuk mempertaruhkan nyawa merupakan satu-satunya pilihan terakhir yang dimilikinya. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk rencana ini. Lalu apa kru yang kau bentuk itu hanya sekedar untuk bersenang-senang? Kau tak lupa kan dari tujuan utama kalian semua? Ingatlah Dajun, balas dendam. Dan jika kali ini kau ragu, kau pasti akan kehilangan segalanya. Sementara itu di Hyochang Pavilion, anggota dari Haiguang tak lagi membawa senjata, merasa cukup gelisah dengan buruknya hubungan yang mereka dapat. Ia mulai sedikit meragukan perjanjian itu pastinya. Jika ini jebakan, kau akan menerima akibatnya. Dan yang pasti, aku tak akan sekalipun membantumu. Memahami keresahan eksekutif Jun yang tak memegang senjata, Namwonjang berakhir tertawa. Dan ia pun masih tetap santuy seperti biasanya. Jun benar. Sepertinya mereka ingin menyingkirkan kita. Kemudian menurut Shin Wosung, sebenarnya Kepala Departemen Keamanan Jin Yongjul merupakan seorang sosok teman lama dari ketua pertama. Sehingga jika dirinya mencium adanya kejanggalan, maka dengan wewenang yang ia miliki saat ini, membunuh mereka semua merupakan salah satu pilihan terbaik yang mereka punya. Iya, dan benar begitu bukan, Jin Yongjul? Dimana saat itu Yongjul tiba-tiba muncul menemui mereka semua, berusaha menegaskan bila hingga detik saat ini dirinya sama sekali tak percaya kepada adanya organisasi yang disebut Haiguang. Maka memilih menahan mereka semua merupakan pilihan terbaik yang benar ia lakukan. Aku tak begitu paham dengan apa yang ketua pikirkan. Tapi ya, jika kau tetap memaksa melanjutkan kontrak, maka kami taskan sekian mengeksekusi kalian semua. Sial, seharusnya aku bunuh saja dia dari tadi. Hoi, sudahlah, tak perlu saling membunuh. Karena mulai sekarang, aku akan menandatangani kontrak dan akan segera kembali. Kemudian menurut Yongjul, ini semua tak akan mungkin terjadi karena saat ini dirinya lah satu-satunya orang yang dipercaya ketua. Apa maksudmu? Ketua jelas paling mempercayaiku. Jadi aku harus terus membuatnya percaya padaku sampai suatu saat nanti. Mendengar jawaban tersebut, Hyochang sendiri sangatlah memahami bila berdasarkan rumor yang telah beredar, Shin Wosung merupakan sebuah ancaman besar di dalam grup Hyochang. Ia cukup kecewa tak membunuhnya sedari awal tentunya. Di sisi lain, mereka berdua cukup merasa gelisah dengan adanya rencana apapun yang Wosung siapkan. Sebenarnya Namwonjang cukuplah merasa penasaran dengan raut muka tenang yang Wosung tunjukkan. Ia tuh semua seakan menunjukkan bila adanya kartu truf lain saat ini benar-benar telah sukses Wosung siapkan. Yang mana itu semua membuat Namwonjang berakhir ragu dengan adanya rencana matang yang telah ia kerjakan. Ya, semua ini cukuplah menunjukkan bila akan terdapat variabel tak terduga lain yang saat ini tengah perlahan datang menjemputnya. Sementara itu, di sisi lain, tepatnya di pos penjaga pertama, tim utama dari kru Dajun cukup merasa lega karena saat ini beberapa penjaga benar-benar berakhir hancur sesuai dengan rencana. Ia tuh semua menyisakan satu orang yang saat itu memilih segera menyerah sesuai dengan perjanjian. Oi, Dajun, cepatlah. Kurasa Hyochang masih tak tahu tentang penyusupan kita.
Sebenarnya dari hilangnya kontak para penjaga di wilayah halaman, secara perlahan penyusupan mereka semua akan berakhir juga ketahuan. Tapi saat ini rencana tersebut harus tetap ia jalankan sesuai dengan rencana, supaya adanya tim umpan tak terlalu kesulitan untuk menuju ke pos 2. Maka dengan adanya jalan rahasia yang telah disiapkan, tim umpan tak akan mudah ketahuan, membuat mereka semua dapat dengan baik mengamati seluruh situasi dan kondisinya. Baiklah, ini tak akan mudah. Jadi mohon bantuan dari kalian semua. Sementara itu, Kim Eun-dong berada di tim umpan, membuat mereka semua berada di posisi sulit dan berbahaya. Lalu menurut Eun-dong, ini semua memang tanggung jawab yang cukup berat. Bahkan adanya sedikit kesalahan mampu mengantar mereka semua menuju sebuah kata yang disebut kematian. Baiklah, tapi Kak, jika misi ini berhasil, kita harus kembali dan merayakannya sekali lagi, bukan? Yang mana saat itu Kim Eun-dong kembali teringat akan semua kenangan, ingin sekali lagi bersama Dajun, menghabiskan sisa-sisa waktu bersamanya. Ya seakan-akan adanya bendera kematian kini terus berkibar di sekitar mereka. Baiklah, aku mengerti. Jadi untuk kesuksesan misi kali ini, sampai jumpa di kesempatan mendatang. Dan akhirnya adanya misi balas dendam berakhir, mereka mulai berpisah sesuai dengan rencana, berjuang dengan seluruh kekuatan yang mereka punya. Ia membuat Im Da-jun semakin lebih fokus untuk menentukan sebuah pilihan. Tak lama berselang, Eun-dong berakhir tiba di saluran pipa bawah tanah, dan mereka pun dapat dengan mudah berusaha mengamati situasi dan kondisinya. Ia terasa lebih lancar sesuai dengan arahan rencana Won-chang pastinya. Oi, kurasa pengawasan di sini tak terlalu ketat. Iya, tapi kita masih belum sampai setengahnya. Jadi sebaiknya kita harus segera tiba di pos penjaga kedua melalui jalur ini. Namun belum juga sempat perjalanan tersebut kembali mereka lanjutkan, tiba-tiba saja salah satu penjaga berakhir menemukan mereka. Dan ia pun segera bertindak, menghancurkan siapapun orang yang mencurigakan. Ia dengan seketika pisau tersebut segera menghampiri Kim Eun-dong. Oi, Eun-dong, apa kau baik-baik saja? Sial, kita ketahuan. Wah, tak kusangka dari mana datangnya badan jedingatan kecil seperti kalian. Lapor, area saluran C, terdapat penyusup di bagian bawah tanah. Tapi apa yang terjadi? Yang mana saat itu earphone tersebut dengan begitu cepat berhasil Eun-dong dapat, membuat orang tersebut tak mampu melaporkan adanya situasi apapun yang ia temukan. Hei Kak, sepertinya kita masih belum ketahuan. Jadi mari kita hajar orang ini. Wah, menggelikan. Anak-anak seperti kalian mau mencoba mengalahkan gue. Dan akhirnya tak lama dari situ, sebuah serangan cepat segera ia lakukan, menyayat mereka semua dengan sebuah kecepatan yang luar biasa. Itu semua membuat mereka merasa terkejut. Bagaimana bisa adanya seorang pengawal di Hyochang Pavilion memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa. Sehingga saat itu beberapa gerakan terus-menerus ia lakukan juga, membuat mereka semua benar-benar semakin terdesak dan semakin kerepotan. Oi, apa kalian tahu? Jika aku berhasil mendapatkan penyusup seperti kalian, ya aku akan mendapatkan hadiah khusus dari pemimpin. Jadi siapa sebenarnya kalian ini? Dalam hati Kim Eun-dong sendiri cukuplah menyadari bila mereka tertangkap dan tak dapat melanjutkan misi, maka adanya rencana tersebut akan berakhir kacau, tak seperti yang mereka harapkan. Sehingga memilih bertarung secepat mungkin merupakan sebuah pilihan terakhir yang ia punya. Ya, dengan begitu cepat Kim Eun-dong segera mengeluarkan kecepatan penuh, segera mengerahkan back suplex yang telah ia pelajari, sehingga adanya serangan tersebut berakhir membuatnya pingsan, membuat mereka semua harus segera tiba di lokasi tujuan. Sementara itu di sisi lain, Hong Gaeong coba menguatkan Dajun bila mereka yang berada di dalam tim umpan bukanlah seorang anak-anak lemah yang perlu perlindungan. Ia setelah beberapa waktu lalu terus-menerus mendapatkan pelatihan ekstra tentunya. Dajun, kau tenanglah, terutama Eun-dong.
rasanya aku seperti melihatmu di waktu dulu. Dalam hati Dajun sendiri kini harus memilih fokus sesuai dengan seluruh pilihan yang telah Woncang katakan. Oi, balas dendam atau melindungi keluargamu. Kau benar-benar harus menentukan sekarang. Jawabanku tetap tidak. Aku akan melakukan keduanya. Karena mulai sekarang tak akan ada lagi yang diambil Shin Wosung dariku. Oi, omong kosong apa lagi setelah kita sudah sejauh ini? Kemudian menurut Im Dajun, dirinya memiliki sebuah rencana dan ia pun begitu percaya dengan seluruh anggota keluarga yang dimilikinya. Sehingga saat ini dirinya harus memimpin mereka semua supaya perjalanan kesuksesan misi sesuai dengan seluruh harapan yang mereka simpan. Mulai sekarang kita harus selalu fokus dengan tugas masing-masing. Jadi untuk menyelesaikan misi, kita hanya harus mengincar, yaitu Shin Wosung. Yang mana saat itu adanya pertarungan melawan Shin Wosung tak lagi dapat terhindarkan, membuat Im Dajun kini semakin yakin bila bertarung dengan mempertaruhkan nyawa merupakan satu-satunya pilihan akhir yang ia punya. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita To Not Die di part 23. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.